Menteri Sosial Republik Indonesia, Mensosri, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul turun langsung memantau proses hukum kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Iwayan Agus Suartama, 22, alias Agus Buntung. Gus Ipul mendatangi langsung Polda Nusa Tenggara Barat, NTB, di Mataram, Senin, tanggal 9 Desember tahun 2024, untuk memastikan pelayanan bagi disabilitas yang berhadapan dengan hukum sudah sesuai standar. Dia mengapresiasi Polda NTB yang sudah membuat surat keputusan Kapolda terkait penanganan disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Menurutnya, Polda harus memastikan akomodasi yang layak bagi tersangka disabilitas. Beliau, Kapolda NTB, sudah mempunyai pedoman bagaimana melayani penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, kata Gus Ipul, Senin, tanggal 9 Desember tahun 2024. Gus Ipul sempat bertemu dengan Agus. Dia menanyakan terkait kondisi tersangka sekaligus berdiskusi dengan kuasa hukum Agus. Saya tanya kondisi baik-baik saja. Dia, tersangka, jawab baik-baik saja, kata Saifullah. Di Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, saat ini sedang berlangsung pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Mantan Wakapolresta Mataram itu juga mengatakan, pihaknya sudah menerima surat kuasa dari kuasa hukum Agus yang baru. Pemeriksaan belum selesai, masih dalam proses, kata Syarif. Syarif mengatakan terkait pemenuhan hak tersangka yang kondisinya disabilitas, Polda NTB menerapkannya dengan menjadikan Agus tahanan rumah. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita di Polda rumah tahanan kita terbatas. Kita melakukan tahanan rumah untuk memastikan hak-hak pelaku itu sendiri, kata Syarif. Sebagai informasi, Agus menjalani pemeriksaan sejak pagi didampingi orang tua dan kuasa hukumnya. Sampai saat ini Agus masih menjalani proses pemeriksaan. Bingung kenapa saya ngomong gini, kamu kira saya sama modus sama kayak cowok-cowok yang lain? Benar kan? Modus itu gini-gini, buktinya dia ngerusak kamu. Beredar di media sosial dan pesan instan rekaman video Iwayan Agus Suartama, 21, alias Agus Buntung merayu korbannya. Dalam video berdurasi sekira 3 menit, terdengar suara Agus sedang berbincang dengan seorang perempuan. Awalnya, Agus mengungkap kembali masa lalu hubungan korban dengan mantan kekasih. Selanjutnya, Agus pun menempatkan dirinya seandainya sebagai kekasih korban. Warga Kecamatan Selaparang, Kota Mataram ini menyatakan dirinya tidak seperti lelaki kebanyakan. Adapun maksudnya sebagai pria yang memiliki keterbatasan fisik, Agus menyebut dirinya tidak mungkin berbuat tidak senonoh. Di Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, bukti baru ini berupa rekaman video percakapan antara Agus dengan salah satu korban. Rekaman itu juga sudah dilakukan uji forensik digital sebagai bukti bahwa pelaku memang berinteraksi dengan korban dengan menggunakan kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, selanjutnya polisi akan melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Perlahan, kelakuan Iwas atau Agus Buntung terhadap korbannya terbongkar. Baru-baru ini, polisi mengungkapkan bahwa ada bukti baru kasus dugaan pelecehan itu. Bukti itu berupa rekaman suara percakapan antara Agus Buntung dengan salah satu korban. Saat itu, korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Rekaman itu berbentuk video, namun hanya terdengar suara lantaran saat itu HP korban diletakkan di bawah. Rekaman video juga sudah dilakukan uji forensik digital sebagai bukti bahwa pelaku memang ada interaksi dengan korban dengan kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Dalam rekaman itu, Agus Buntung terdengar sedang merayu seorang perempuan. Agus terdengar lihai merayu korban, dengan mengungkit-ungkit masa lalu korban seolah mengetahui masa lalu korban.
Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Djoko Djumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang kini bertambah 2 orang. 7 diantaranya sudah dilakukan pemeriksaan oleh polisi. Dia juga mengatakan bahwa 3 dari total 15 korban ini adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Mengajak mengobrol ada juga yang memacarinya, hampir sama semua modusnya. Lokasinya juga di homestay yang sama, kata Djoko. Djoko mengatakan 2 dari 3 korban anak sudah diperiksa yang salah satunya mengaku berhasil kabur saat hendak dilecehkan. Sendiri dan berjuang sendiri, benar nggak? Nekat gara-gara hal sepele. Kakak mau nekat lagi? Bisa nggak aku minta jangan nekat? Coba lah. Nyawa saya kasih kakak, biar kakak tahu bahwa kakak itu berarti bagi dunia ini. Setengah percaya, sedikit percaya. Itu pikiranmu sekarang. Karena kamu baru kenal saya bisa baca langsung kok. Bingung kenapa saya ngomong gini. Kamu kira saya sama modus sama kayak cowok yang lain? Benar kan? Modus iya, itu gini. Buktinya dia ngerusak kamu. Walaupun kita berdua di kamar, saya tidak bisa apa-apa. Saya masih dimandiin sama mama. Saya bukan sama kayak cowok yang lain. Biar jelas. Karena cowok itu hanya manfaatin kan? Kamu mau berubah atau tidak? Kalau kamu tidak mau berubah, saya pergi. Tapi kalau kamu berubah, saya akan tetap di sini dengan mengasih tahu bagaimana cara kesuksesan kamu. Kasus pelecehan yang melibatkan Iwas alias Agus Buntung, 21, di Mataram, NTB, memasuki babak baru. Polda NTB berencana menggelar rekonstruksi tempat kejadian perkara, TKP, pada Rabu, 11 Desember 2024. Direktur Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum, Polda NTB, Kombes Syarif Hidayat, menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kejaksaan terkait pelaksanaan rekonstruksi ini. Rekonstruksi pertama sudah ada versi korban, dan kita akan melakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP sesuai permintaan dari Kejaksaan, ungkap Syarif. Rekonstruksi akan dilakukan di sejumlah lokasi, termasuk taman dan homestay. Ketua Komisi Disabilitas Daerah, KDD, Djoko Djumadi juga menyatakan bahwa pihaknya akan mendampingi Agus Buntung selama proses rekonstruksi. KDD akan ikut mendampingi tersangka disabilitas, kata Djoko. Kombes Syarif menambahkan bahwa pihaknya memiliki fakta baru terkait kasus ini. Korban sempat merekam interaksi dengan pelaku, meskipun rekaman tersebut tidak jelas terlihat. Rekaman itu berbentuk video, tetapi karena diletakkan di bawah, hanya suara yang terdengar. Namun, itu sudah diuji forensik digital sebagai bukti bahwa memang ada interaksi antara tersangka dan korban, jelas Syarif. Tersangka juga diduga mengeluarkan kalimat manipulatif untuk memanfaatkan kelemahan korban. Dengan adanya rekonstruksi ini, diharapkan proses hukum dapat berjalan transparan dan adil. Tabiat Agus Buntung digaungkan dosen pembimbing akademik, Pak. I. Maderia Taurisia Armayani. Pihaknya mengatakan merasa terdampak karena ulah Agus hingga pernah dilaporkan ke Dinas Sosial karena dianggap tidak menginginkan AG kuliah. Lebih lanjut, Ria menjelaskan duduk perkara, mengapa Agus sampai melaporkan dirinya ke Dinas Sosial. Hal ini bermula saat Agus sebagai penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah, KIPK, menunggak uang kuliah tunggal, UKT. Namun, pelaku tak kunjung membayar UKT, meski diketahui sudah menerima pencairan beasiswa KIPK. Jumlah uang beasiswa yang diterima sekitar 13 juta rupiah per tahun. Sedangkan dia membayar UKT Rp900.000 per semester. Saat sistem pembayaran kembali ditutup, barulah dia menghubungi Ria untuk meminjam uang dengan alasan untuk membayar UKT. Tetapi, Ria tidak memberikannya, ia beralasan meskipun memberi pinjaman, tetap saja tidak dapat membayar UKT karena sistemnya tidak dapat dibuka kembali. Akibat keterlambatan tersebut, AG pun tidak dapat kembali menerima beasiswa KIPK. Agus juga kerap memanipulasi absensi kuliah, ia kerap mebolos kelas sejak awal perkuliahan.
Aku minta jangan nekat. Tobatlah. Nyawa saya kasih kakak. Biar kakak tahu bahwa kakak itu berarti bagi dunia ini. Kasus pelecehan seksual dengan tersangka Iwayan Agus Suartama, IWAS, penyandang disabilitas di Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, terus menjadi sorotan. Termasuk sosok IWAS alias Agus Buntung. Terbaru beredar diduga percakapan Agus Buntung yang tengah merayu korbannya. Dalam percakapan tersebut, Agus Buntung disinyalir menggunakan kalimat manipulatif. Termasuk terdapat kata-kata ingin, membantu, jika korban menjadi seorang yang sukses. Tak hanya itu, dalam video yang berdurasi 1,22 menit itu, Agus diduga menyebut tak ingin disamakan dengan pria lain. Berikut isi percakapan diduga Agus Buntung dengan korbannya, mengutip tribunlombok.com. Dalam video tersebut tidak memperlihatkan wajah Agus, namun diketahui suara tersebut mirip suara Agus. Menteri Sosial Republik Indonesia, Mensosri, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul turun langsung memantau proses hukum kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Iwayan Agus Suartama, 22, alias Agus Buntung. Gus Ipul mendatangi langsung Polda Nusa Tenggara Barat, NTB, di Mataram, Senin, tanggal 9 Desember tahun 2024, untuk memastikan pelayanan bagi disabilitas yang berhadapan dengan hukum sudah sesuai standar. Dia mengapresiasi Polda NTB yang sudah membuat surat keputusan Kapolda terkait penanganan disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Menurutnya, Polda harus memastikan akomodasi yang layak bagi tersangka disabilitas. Beliau, Kapolda NTB, sudah mempunyai pedoman bagaimana melayani penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, kata Gus Ipul, Senin, tanggal 9 Desember tahun 2024. Gus Ipul sempat bertemu dengan Agus. Dia menanyakan terkait kondisi tersangka sekaligus berdiskusi dengan kuasa hukum Agus. Saya tanya kondisi baik-baik saja. Dia, tersangka, jawab baik-baik saja, kata Saifullah. Di Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, saat ini sedang berlangsung pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Mantan Wakapolresta Mataram itu juga mengatakan, pihaknya sudah menerima surat kuasa dari kuasa hukum Agus yang baru. Pemeriksaan belum selesai, masih dalam proses, kata Syarif. Syarif mengatakan terkait pemenuhan hak tersangka yang kondisinya disabilitas, Polda NTB menerapkannya dengan menjadikan Agus tahanan rumah. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita di Polda rumah tahanan kita terbatas. Kita melakukan tahanan rumah untuk memastikan hak-hak pelaku itu sendiri, kata Syarif. Sebagai informasi, Agus menjalani pemeriksaan sejak pagi didampingi orang tua dan kuasa hukumnya. Sampai saat ini Agus masih menjalani proses pemeriksaan. Bingung kenapa saya ngomong gini. Kamu kira saya sama modus sama kayak cowok-cowok yang lain? Benar kan? Modus itu gini-gini. Buktinya dia ngerusak kamu. Beredar di media sosial dan pesan instan rekaman video Iwayan Agus Suartama, 21, alias Agus Buntung merayu korbannya. Dalam video berdurasi sekira 3 menit, terdengar suara Agus sedang berbincang dengan seorang perempuan. Awalnya, Agus mengungkap kembali masa lalu hubungan korban dengan mantan kekasih. Selanjutnya, Agus pun menempatkan dirinya seandainya sebagai kekasih korban. Warga Kecamatan Selaparang, Kota Mataram ini menyatakan dirinya tidak seperti lelaki kebanyakan. Adapun maksudnya sebagai pria yang memiliki keterbatasan fisik, Agus menyebut dirinya tidak mungkin berbuat tidak senonoh. Di Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, bukti baru ini berupa rekaman video percakapan antara Agus dengan salah satu korban. Rekaman itu juga sudah dilakukan uji forensik digital sebagai bukti bahwa pelaku memang berinteraksi dengan korban dengan menggunakan kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, selanjutnya polisi akan melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat.
Perlahan, kelakuan Iwas atau Agus Buntung terhadap korbannya terbongkar. Baru-baru ini, polisi mengungkapkan bahwa ada bukti baru kasus dugaan pelecehan itu. Bukti itu berupa rekaman suara percakapan antara Agus Buntung dengan salah satu korban. Saat itu, korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Rekaman itu berbentuk video, namun hanya terdengar suara lantaran saat itu HP korban diletakkan di bawah. Rekaman video juga sudah dilakukan uji forensik digital sebagai bukti bahwa pelaku memang ada interaksi dengan korban dengan kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Dalam rekaman itu, Agus Buntung terdengar sedang merayu seorang perempuan. Agus terdengar lihai merayu korban, dengan mengungkit-ungkit masa lalu korban seolah mengetahui masa lalu korban. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Djoko Djumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang kini bertambah 2 orang. 7 diantaranya sudah dilakukan pemeriksaan oleh polisi. Dia juga mengatakan bahwa 3 dari total 15 korban ini adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Mengajak mengobrol ada juga yang memacarinya, hampir sama semua modusnya. Lokasinya juga di homestay yang sama, kata Djoko. Djoko mengatakan 2 dari 3 korban anak sudah diperiksa yang salah satunya mengaku berhasil kabur saat hendak dilecehkan. Sendiri dan berjuang sendiri, benar nggak? Nekat gara-gara hal sepele. Kakak mau nekat lagi? Bisa nggak aku minta jangan nekat? Coba lah. Nyawa saya kasih kakak, biar kakak tahu bahwa kakak itu berarti bagi dunia ini. Setengah percaya, sedikit percaya. Itu pikiranmu sekarang. Karena kamu baru kenal saya bisa baca langsung kok. Bingung kenapa saya ngomong gini. Kamu kira saya sama modus sama kayak cowok yang lain? Benar kan? Modus iya, itu gini. Buktinya dia ngerusak kamu. Walaupun kita berdua di kamar, saya tidak bisa apa-apa. Saya masih dimandiin sama mama. Saya bukan sama kayak cowok yang lain. Biar jelas. Karena cowok itu hanya manfaatin kan? Kamu mau berubah atau tidak? Kalau kamu tidak mau berubah, saya pergi. Tapi kalau kamu berubah, saya akan tetap di sini dengan mengasih tahu bagaimana cara kesuksesan kamu. Kasus pelecehan yang melibatkan Iwas alias Agus Buntung, 21, di Mataram, NTB, memasuki babak baru. Polda NTB berencana menggelar rekonstruksi tempat kejadian perkara, TKP, pada Rabu, 11 Desember 2024. Direktur Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum, Polda NTB, Kombes Syarif Hidayat, menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kejaksaan terkait pelaksanaan rekonstruksi ini. Rekonstruksi pertama sudah ada versi korban, dan kita akan melakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP sesuai permintaan dari Kejaksaan, ungkap Syarif. Rekonstruksi akan dilakukan di sejumlah lokasi, termasuk taman dan homestay. Ketua Komisi Disabilitas Daerah, KDD, Djoko Djumadi juga menyatakan bahwa pihaknya akan mendampingi Agus Buntung selama proses rekonstruksi. KDD akan ikut mendampingi tersangka disabilitas, kata Djoko. Kombes Syarif menambahkan bahwa pihaknya memiliki fakta baru terkait kasus ini. Korban sempat merekam interaksi dengan pelaku, meskipun rekaman tersebut tidak jelas terlihat. Rekaman itu berbentuk video, tetapi karena diletakkan di bawah, hanya suara yang terdengar. Namun, itu sudah diuji forensik digital sebagai bukti bahwa memang ada interaksi antara tersangka dan korban, jelas Syarif. Tersangka juga diduga mengeluarkan kalimat manipulatif untuk memanfaatkan kelemahan korban. Dengan adanya rekonstruksi ini, diharapkan proses hukum dapat berjalan transparan dan adil. Tabiat Agus Buntung digaungkan dosen pembimbing akademik, Pak. I. Maderia Taurisia Armayani. Pihaknya mengatakan merasa terdampak karena ulah Agus hingga pernah dilaporkan ke Dinas Sosial karena dianggap tidak menginginkan AG kuliah. Lebih lanjut, Ria menjelaskan duduk perkara, mengapa Agus sampai melaporkan dirinya ke Dinas Sosial. Hal ini bermula saat Agus sebagai penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah, KIPK, menunggak uang kuliah tunggal, UKT. Namun, pelaku tak kunjung membayar UKT, meski diketahui sudah menerima pencairan beasiswa KIPK. Jumlah uang beasiswa yang diterima sekitar 13 juta rupiah per tahun. Sedangkan dia membayar UKT Rp900.000 per semester. Saat sistem pembayaran kembali ditutup,
Barulah dia menghubungi Ria untuk meminjam uang dengan alasan untuk membayar UKT. Tetapi, Ria tidak memberikannya. Ia beralasan meskipun memberi pinjaman, tetap saja tidak dapat membayar UKT karena sistemnya tidak dapat dibuka kembali. Akibat keterlambatan tersebut, AG pun tidak dapat kembali menerima beasiswa KIPK. Agus juga kerap memanipulasi absensi kuliah. Ia kerap bolos kelas sejak awal perkuliahan. Aku minta jangan nekat. Tobatlah. Nyawa saya kasih kakak. Biar kakak tahu bahwa kakak itu berarti bagi dunia ini. Kasus pelecehan seksual dengan tersangka Iwayan Agus Suartama, IWAS, penyandang disabilitas di Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, terus menjadi sorotan. Termasuk sosok IWAS alias Agus Buntung. Terbaru beredar diduga percakapan Agus Buntung yang tengah merayu korbannya. Dalam percakapan tersebut, Agus Buntung disinyalir menggunakan kalimat manipulatif. Termasuk terdapat kata-kata ingin, membantu, jika korban menjadi seorang yang sukses. Tak hanya itu, dalam video yang berdurasi 1,22 menit itu, Agus diduga menyebut tak ingin disamakan dengan pria lain. Berikut isi percakapan diduga Agus Buntung dengan korbannya, mengutip tribunlombok.com. Dalam video tersebut tidak memperlihatkan wajah Agus, namun diketahui suara tersebut mirip suara Agus. Menteri Sosial Republik Indonesia, Mensosri, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul turun langsung memantau proses hukum kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Iwayan Agus Suartama, 22, alias Agus Buntung. Gus Ipul mendatangi langsung Polda Nusa Tenggara Barat, NTB, di Mataram, Senin, tanggal 9 Desember tahun 2024, untuk memastikan pelayanan bagi disabilitas yang berhadapan dengan hukum sudah sesuai standar. Dia mengapresiasi Polda NTB yang sudah membuat surat keputusan Kapolda terkait penanganan disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Menurutnya, Polda harus memastikan akomodasi yang layak bagi tersangka disabilitas. Beliau, Kapolda NTB, sudah mempunyai pedoman bagaimana melayani penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, kata Gus Ipul, Senin, tanggal 9 Desember tahun 2024. Gus Ipul sempat bertemu dengan Agus. Dia menanyakan terkait kondisi tersangka sekaligus berdiskusi dengan kuasa hukum Agus. Saya tanya kondisi baik-baik saja. Dia, tersangka, jawab baik-baik saja, kata Saifullah. Di Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, saat ini sedang berlangsung pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Mantan Wakapolresta Mataram itu juga mengatakan, pihaknya sudah menerima surat kuasa dari kuasa hukum Agus yang baru. Pemeriksaan belum selesai, masih dalam proses, kata Syarif. Syarif mengatakan terkait pemenuhan hak tersangka yang kondisinya disabilitas, Polda NTB menerapkannya dengan menjadikan Agus tahanan rumah. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita di Polda rumah tahanan kita terbatas. Kita melakukan tahanan rumah untuk memastikan hak-hak pelaku itu sendiri, kata Syarif. Sebagai informasi, Agus menjalani pemeriksaan sejak pagi didampingi orang tua dan kuasa hukumnya. Sampai saat ini Agus masih menjalani proses pemeriksaan. Bingung kenapa saya ngomong gini. Kamu kira saya sama modus sama kayak cowok-cowok yang lain? Benar kan? Modus itu gini-gini. Buktinya dia ngerusak kamu. Beredar di media sosial dan pesan instan rekaman video Iwayan Agus Suartama, 21, alias Agus Buntung merayu korbannya.
Dalam video berdurasi sekira 3 menit, terdengar suara Agus sedang berbincang dengan seorang perempuan. Awalnya, Agus mengungkap kembali masa lalu hubungan korban dengan mantan kekasih. Selanjutnya, Agus pun menempatkan dirinya seandainya sebagai kekasih korban. Warga Kecamatan Selaparang, Kota Mataram ini menyatakan dirinya tidak seperti lelaki kebanyakan. Adapun maksudnya sebagai pria yang memiliki keterbatasan fisik, Agus menyebut dirinya tidak mungkin berbuat tidak senonoh. Dirreskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, bukti baru ini berupa rekaman video percakapan antara Agus dengan salah satu korban. Rekaman itu juga sudah dilakukan uji forensik digital sebagai bukti bahwa pelaku memang berinteraksi dengan korban dengan menggunakan kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, selanjutnya polisi akan melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Perlahan, kelakuan Iwas atau Agus Buntung terhadap korbannya terbongkar. Baru-baru ini, polisi mengungkapkan bahwa ada bukti baru kasus dugaan pelecehan itu. Bukti itu berupa rekaman suara percakapan antara Agus Buntung dengan salah satu korban. Saat itu, korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Rekaman itu berbentuk video, namun hanya terdengar suara lantaran saat itu HP korban diletakkan di bawah. Rekaman video juga sudah dilakukan uji forensik digital sebagai bukti bahwa pelaku memang ada interaksi dengan korban dengan kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Dalam rekaman itu, Agus Buntung terdengar sedang merayu seorang perempuan. Agus terdengar lihai merayu korban, dengan mengungkit-ungkit masa lalu korban seolah mengetahui masa lalu korban. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Djoko Djumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang kini bertambah 2 orang. 7 diantaranya sudah dilakukan pemeriksaan oleh polisi. Dia juga mengatakan bahwa 3 dari total 15 korban ini adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Mengajak mengobrol ada juga yang memacarinya, hampir sama semua modusnya. Lokasinya juga di homestay yang sama, kata Djoko. Djoko mengatakan 2 dari 3 korban anak sudah diperiksa yang salah satunya mengaku berhasil kabur saat hendak dilecehkan. Sendiri dan berjuang sendiri, benar nggak? Nekat gara-gara hal sepele. Kakakmu nekat lagi? Bisa nggak aku minta jangan nekat? Cobalah. Nyawa saya kasih kakak, biar kakak tahu bahwa kakak itu berarti bagi dunia ini. Setengah percaya, sedikit percaya. Itu pikiranmu sekarang. Karena kamu baru kenal saya bisa baca langsung kok. Bingung kenapa saya ngomong gini. Kamu kira saya sama mode sama kayak cowok yang lain? Benar kan? Mode saya iya, itu gini-gini. Buktinya dia ngerusak kamu. Walaupun kita berdua di kamar, saya tidak bisa apa-apa. Saya masih dimandiin sama mama. Saya bukan sama kayak cowok yang lain. Biar jelas. Karena cowok itu hanya manfaatin kan? Kamu mau berubah atau tidak? Kalau kamu tidak mau berubah, saya pergi. Tapi kalau kamu berubah, saya akan tetap di sini dengan mengasih tahu bagaimana cara kesuksesan kamu. Kasus pelecehan yang melibatkan Iwas alias Agus Buntung, 21, di Mataram, NTB, memasuki babak baru. Polda NTB berencana menggelar rekonstruksi tempat kejadian perkara, TKP, pada Rabu, 11 Desember 2024. Direktur Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum, Polda NTB, Kombes Syarif Hidayat, menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kejaksaan terkait pelaksanaan rekonstruksi ini. Rekonstruksi pertama sudah ada versi korban, dan kita akan melakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP sesuai permintaan dari Kejaksaan, ungkap Syarif. Rekonstruksi akan dilakukan di sejumlah lokasi, termasuk taman dan homestay. Ketua Komisi Disabilitas Daerah, KDD, Djoko Djumadi juga menyatakan bahwa pihaknya akan mendampingi Agus Buntung selama proses rekonstruksi. KDD akan ikut mendampingi tersangka disabilitas, kata Djoko. Kombes Syarif menambahkan bahwa pihaknya memiliki fakta baru terkait kasus ini.
korban sempat merekam interaksi dengan pelaku, meskipun rekaman tersebut tidak jelas terlihat. Rekaman itu berbentuk video, tetapi karena diletakkan di bawah, hanya suara yang terdengar. Namun, itu sudah diuji forensik digital sebagai bukti bahwa memang ada interaksi antara tersangka dan korban, jelas Syarif. Tersangka juga diduga mengeluarkan kalimat manipulatif untuk memanfaatkan kelemahan korban. Dengan adanya rekonstruksi ini, diharapkan proses hukum dapat berjalan transparan dan adil. Tabiat Agus Buntung digaungkan dosen pembimbing akademik, Pak. I. Maderia Taurisia Armayani. Pihaknya mengatakan merasa terdampak karena ulah Agus hingga pernah dilaporkan ke dinas sosial karena dianggap tidak menginginkan AG kuliah. Lebih lanjut, Ria menjelaskan duduk perkara, mengapa Agus sampai melaporkan dirinya ke dinas sosial. Hal ini bermula saat Agus sebagai penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah, KIPK, menunggak uang kuliah tunggal, UKT. Namun, pelaku tak kunjung membayar UKT, meski diketahui sudah menerima pencairan beasiswa KIPK. Jumlah uang beasiswa yang diterima sekitar 13 juta rupiah per tahun. Sedangkan dia membayar UKT Rp900.000 per semester. Saat sistem pembayaran kembali ditutup, barulah dia menghubungi Ria untuk meminjam uang dengan alasan untuk membayar UKT. Tetapi, Ria tidak memberikannya, ia beralasan meskipun memberi pinjaman, tetap saja tidak dapat membayar UKT karena sistemnya tidak dapat dibuka kembali. Akibat keterlambatan tersebut, AG pun tidak dapat kembali menerima beasiswa KIPK. Agus juga kerap memanipulasi absensi kuliah, ia kerap mebolos kelas sejak awal perkuliahan. Aku minta jangan nekat. Cobalah. Nyawa saya kasih kakak. Biar kakak tahu bahwa kakak itu berarti bagi dunia ini. Kasus pelecehan seksual dengan tersangka Iwayan Agus Suartama, IWAS, penyandang disabilitas di Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, terus menjadi sorotan. Termasuk sosok IWAS alias Agus Buntung. Terbaru beredar diduga percakapan Agus Buntung yang tengah merayu korbannya. Dalam percakapan tersebut, Agus Buntung disinyalir menggunakan kalimat manipulatif. Termasuk terdapat kata-kata ingin, membantu, jika korban menjadi seorang yang sukses. Tak hanya itu, dalam video yang berdurasi 1,22 menit itu, Agus diduga menyebut tak ingin disamakan dengan pria lain. Berikut isi percakapan diduga Agus Buntung dengan korbannya, mengutip tribunlombok.com. Dalam video tersebut tidak memperlihatkan wajah Agus, namun diketahui suara tersebut mirip suara Agus. Menteri Sosial Republik Indonesia, Mensosri, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul turun langsung memantau proses hukum kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Iwayan Agus Suartama, 22, alias Agus Buntung. Gus Ipul mendatangi langsung Polda Nusa Tenggara Barat, NTB, di Mataram, Senin, tanggal 9 Desember tahun 2024, untuk memastikan pelayanan bagi disabilitas yang berhadapan dengan hukum sudah sesuai standar. Dia mengapresiasi Polda NTB yang sudah membuat surat keputusan Kapolda terkait penanganan disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Menurutnya, Polda harus memastikan akomodasi yang layak bagi tersangka disabilitas. Beliau, Kapolda NTB, sudah mempunyai pedoman bagaimana melayani penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, kata Gus Ipul, Senin,
tanggal 9 Desember tahun 2024. Gus Ipul sempat bertemu dengan Agus. Dia menanyakan terkait kondisi tersangka sekaligus berdiskusi dengan kuasa hukum Agus. Saya tanya kondisi baik-baik saja. Dia, tersangka, jawab baik-baik saja, kata Saifullah. Di Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, saat ini sedang berlangsung pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Mantan Wakapolresta Mataram itu juga mengatakan, pihaknya sudah menerima surat kuasa dari kuasa hukum Agus yang baru. Pemeriksaan belum selesai, masih dalam proses, kata Syarif. Syarif mengatakan terkait pemenuhan hak tersangka yang kondisinya disabilitas, Polda NTB menerapkannya dengan menjadikan Agus tahanan rumah. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita di Polda rumah tahanan kita terbatas. Kita melakukan tahanan rumah untuk memastikan hak-hak pelaku itu sendiri, kata Syarif. Sebagai informasi, Agus menjalani pemeriksaan sejak pagi didampingi orang tua dan kuasa hukumnya. Sampai saat ini Agus masih menjalani proses pemeriksaan. Bingung kenapa saya ngomong gini, kamu kira saya sama modus sama kayak cowok-cowok yang lain? Benar kan? Modus itu gini-gini, buktinya dia ngerusak kamu. Beredar di media sosial dan pesan instan rekaman video Iwayan Agus Suartama, 21, alias Agus buntung merayu korbannya. Dalam video berdurasi sekira 3 menit, terdengar suara Agus sedang berbincang dengan seorang perempuan. Awalnya, Agus mengungkap kembali masa lalu hubungan korban dengan mantan kekasih. Selanjutnya, Agus pun menempatkan dirinya seandainya sebagai kekasih korban. Warga Kecamatan Selaparang, Kota Mataram ini menyatakan dirinya tidak seperti lelaki kebanyakan. Adapun maksudnya sebagai pria yang memiliki keterbatasan fisik, Agus menyebut dirinya tidak mungkin berbuat tidak senonoh. Di Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, bukti baru ini berupa rekaman video percakapan antara Agus dengan salah satu korban. Rekaman itu juga sudah dilakukan uji forensik digital sebagai bukti bahwa pelaku memang berinteraksi dengan korban dengan menggunakan kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, selanjutnya polisi akan melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Perlahan, kelakuan Iwas atau Agus buntung terhadap korbannya terbongkar. Baru-baru ini, polisi mengungkapkan bahwa ada bukti baru kasus dugaan pelecehan itu. Bukti itu berupa rekaman suara percakapan antara Agus buntung dengan salah satu korban. Saat itu, korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Rekaman itu berbentuk video, namun hanya terdengar suara lantaran saat itu HP korban diletakkan di bawah. Rekaman video juga sudah dilakukan uji forensik digital sebagai bukti bahwa pelaku memang ada interaksi dengan korban dengan kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Dalam rekaman itu, Agus buntung terdengar sedang merayu seorang perempuan. Agus terdengar lihai merayu korban, dengan mengungkit-ungkit masa lalu korban seolah mengetahui masa lalu korban. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang kini bertambah 2 orang. 7 diantaranya sudah dilakukan pemeriksaan oleh polisi. Dia juga mengatakan bahwa 3 dari total 15 korban ini adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Mengajak mengobrol ada juga yang memacarinya, hampir sama semua modusnya. Lokasinya juga di homestay yang sama, kata Joko. Joko mengatakan 2 dari 3 korban anak sudah diperiksa yang salah satunya mengaku berhasil kabur saat hendak dilecehkan. Sendiri dan berjuang sendiri, benar nggak? Nekat gara-gara hal sepele. Kakak mau nekat lagi? Bisa nggak aku minta jangan nekat? Coba lah. Nyawa saya kasih kakak, biar kakak tahu bahwa kakak itu berarti bagi dunia ini.
Setengah percaya, sedikit percaya. Itu pikiranmu sekarang. Karena kamu baru kenal saya bisa baca langsung kok. Bingung kenapa saya ngomong gini. Kamu kira saya sama modus sama kayak cowok yang lain? Benar kan? Modus iya, Diko gini. Buktinya dia ngerusak kamu. Walaupun kita berdua di kamar, saya tidak bisa apa-apa. Saya masih dimandiin sama mama. Saya bukan sama kayak cowok yang lain. Biar jelas. Karena cowok itu hanya manfaatin kan? Kamu mau berubah atau tidak? Kalau kamu tidak mau berubah, saya pergi. Tapi kalau kamu berubah, saya akan tetap di sini dengan mengasih tahu bagaimana cara kesuksesan kamu. Kasus pelecehan yang melibatkan Iwas alias Agus Buntung, 21, di Mataram, NTB, memasuki babak baru. Polda NTB berencana menggelar rekonstruksi tempat kejadian perkara, TKP, pada Rabu, 11 Desember 2024. Direktur Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum, Polda NTB, Kombes Syarif Hidayat, menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kejaksaan terkait pelaksanaan rekonstruksi ini. Rekonstruksi pertama sudah ada versi korban, dan kita akan melakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP sesuai permintaan dari Kejaksaan, ungkap Syarif. Rekonstruksi akan dilakukan di sejumlah lokasi, termasuk taman dan homestay. Ketua Komisi Disabilitas Daerah, KDD, Joko Jumadi juga menyatakan bahwa pihaknya akan mendampingi Agus Buntung selama proses rekonstruksi. KDD akan ikut mendampingi tersangka disabilitas, kata Joko. Kombes Syarif menambahkan bahwa pihaknya memiliki fakta baru terkait kasus ini. Korban sempat merekam interaksi dengan pelaku, meskipun rekaman tersebut tidak jelas terlihat. Rekaman itu berbentuk video, tetapi karena diletakkan di bawah, hanya suara yang terdengar. Namun, itu sudah diuji forensik digital sebagai bukti bahwa memang ada interaksi antara tersangka dan korban, jelas Syarif. Tersangka juga diduga mengeluarkan kalimat manipulatif untuk memanfaatkan kelemahan korban. Dengan adanya rekonstruksi ini, diharapkan proses hukum dapat berjalan transparan dan adil. Tabiat Agus Buntung digaungkan dosen pembimbing akademik, Pak. Imaderia Taurisia Armayani. Pihaknya mengatakan merasa terdampak karena ulah Agus hingga pernah dilaporkan ke Dinas Sosial karena dianggap tidak menginginkan AG kuliah. Lebih lanjut, Ria menjelaskan duduk perkara, mengapa Agus sampai melaporkan dirinya ke Dinas Sosial. Hal ini bermula saat Agus sebagai penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah, KIPK, menunggak uang kuliah tunggal, UKT. Namun, pelaku tak kunjung membayar UKT, meski diketahui sudah menerima pencairan beasiswa KIPK. Jumlah uang beasiswa yang diterima sekitar 13 juta rupiah per tahun. Sedangkan dia membayar UKT Rp900.000 per semester. Saat sistem pembayaran kembali ditutup, barulah dia menghubungi Ria untuk meminjam uang dengan alasan untuk membayar UKT. Tetapi, Ria tidak memberikannya, ia beralasan meskipun memberi pinjaman, tetap saja tidak dapat membayar UKT karena sistemnya tidak dapat dibuka kembali. Akibat keterlambatan tersebut, AG pun tidak dapat kembali menerima beasiswa KIPK. Agus juga kerap memanipulasi absensi kuliah, ia kerap mebolos kelas sejak awal perkuliahan. Aku minta jangan nekat. Cobalah. Nyawa saya kasih kakak. Biar kakak tahu bahwa kakak itu berarti bagi dunia ini. Kasus pelecehan seksual dengan tersangka Iwayan Agus Suartama, Iwas, penyandang disabilitas di Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, terus menjadi sorotan. Termasuk sosok Iwas alias Agus Buntung. Terbaru beredar diduga percakapan Agus Buntung yang tengah merayu korbannya. Dalam percakapan tersebut, Agus Buntung disinyalir menggunakan kalimat manipulatif. Termasuk terdapat kata-kata ingin, membantu, jika korban menjadi seorang yang sukses. Tak hanya itu, dalam video yang berdurasi 1,22 menit itu, Agus diduga menyebut tak ingin disamakan dengan pria lain. Berikut isi percakapan diduga Agus Buntung dengan korbannya, mengutip tribunlombok.com.
Dalam video tersebut tidak memperlihatkan wajah Agus, namun diketahui suara tersebut mirip suara Agus. Menteri Sosial Republik Indonesia, Mensosri, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul turun langsung memantau proses hukum kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Iwayan Agus Suartama, 22, alias Agus Buntung. Gus Ipul mendatangi langsung Polda Nusa Tenggara Barat, NTB, di Mataram, Senin, tanggal 9 Desember tahun 2024, untuk memastikan pelayanan bagi disabilitas yang berhadapan dengan hukum sudah sesuai standar. Dia mengapresiasi Polda NTB yang sudah membuat surat keputusan Kapolda terkait penanganan disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Menurutnya, Polda harus memastikan akomodasi yang layak bagi tersangka disabilitas. Beliau, Kapolda NTB, sudah mempunyai pedoman bagaimana melayani penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, kata Gus Ipul, Senin, tanggal 9 Desember tahun 2024. Gus Ipul sempat bertemu dengan Agus. Dia menanyakan terkait kondisi tersangka sekaligus berdiskusi dengan kuasa hukum Agus. Saya tanya kondisi baik-baik saja. Dia, tersangka, jawab baik-baik saja, kata Saifullah. Di Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, saat ini sedang berlangsung pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Mantan Wakapolresta Mataram itu juga mengatakan, pihaknya sudah menerima surat kuasa dari kuasa hukum Agus yang baru. Pemeriksaan belum selesai, masih dalam proses, kata Syarif. Syarif mengatakan terkait pemenuhan hak tersangka yang kondisinya disabilitas, Polda NTB menerapkannya dengan menjadikan Agus tahanan rumah. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita di Polda rumah tahanan kita terbatas. Kita melakukan tahanan rumah untuk memastikan hak-hak pelaku itu sendiri, kata Syarif. Sebagai informasi, Agus menjalani pemeriksaan sejak pagi didampingi orang tua dan kuasa hukumnya. Sampai saat ini Agus masih menjalani proses pemeriksaan. Bingung kenapa saya ngomong gini, kamu kira saya modus sama kayak cowok-cowok yang lain? Benar kan? Modus itu gini-gini, buktinya dia ngerusak kamu. Beredar di media sosial dan pesan instan rekaman video Iwayan Agus Suartama, 21, alias Agus Buntung merayu korbannya. Dalam video berdurasi sekira 3 menit, terdengar suara Agus sedang berbincang dengan seorang perempuan. Awalnya, Agus mengungkap kembali masa lalu hubungan korban dengan mantan kekasih. Selanjutnya, Agus pun menempatkan dirinya seandainya sebagai kekasih korban. Warga Kecamatan Selaparang, Kota Mataram ini menyatakan dirinya tidak seperti lelaki kebanyakan. Adapun maksudnya sebagai pria yang memiliki keterbatasan fisik, Agus menyebut dirinya tidak mungkin berbuat tidak senonoh. Di Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, bukti baru ini berupa rekaman video percakapan antara Agus dengan salah satu korban. Rekaman itu juga sudah dilakukan uji forensik digital sebagai bukti bahwa pelaku memang berinteraksi dengan korban dengan menggunakan kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, selanjutnya polisi akan melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Perlahan, kelakuan Iwas atau Agus Buntung terhadap korbannya terbongkar. Baru-baru ini, polisi mengungkapkan bahwa ada bukti baru kasus dugaan pelecehan itu. Bukti itu berupa rekaman suara percakapan antara Agus Buntung dengan salah satu korban. Saat itu, korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban.
Rekaman itu berbentuk video, namun hanya terdengar suara lantaran saat itu HP korban diletakkan di bawah. Rekaman video juga sudah dilakukan uji forensik digital sebagai bukti bahwa pelaku memang ada interaksi dengan korban dengan kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Dalam rekaman itu, Agus Buntung terdengar sedang merayu seorang perempuan. Agus terdengar lihai merayu korban, dengan mengungkit-ungkit masa lalu korban seolah mengetahui masa lalu korban. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Djoko Djumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang kini bertambah 2 orang. 7 diantaranya sudah dilakukan pemeriksaan oleh polisi. Dia juga mengatakan bahwa 3 dari total 15 korban ini adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Mengajak mengobrol ada juga yang memacarinya, hampir sama semua modusnya. Lokasinya juga di homestay yang sama, kata Djoko. Djoko mengatakan 2 dari 3 korban anak sudah diperiksa yang salah satunya mengaku berhasil kabur saat hendak dilecehkan. Sendiri dan berjuang sendiri, benar nggak? Nekat gara-gara hal sepele. Kakak mau nekat lagi? Bisa nggak aku minta jangan nekat? Coba lah. Nyawa saya kasih kakak, biar kakak tahu bahwa kakak itu berarti bagi dunia ini. Setengah percaya, sedikit percaya. Itu pikiranmu sekarang. Karena kamu baru kenal saya bisa baca langsung kok. Bingung kenapa saya ngomong gini. Kamu kira saya sama modus sama kayak cowok yang lain? Benar kan? Modus iya, diku gini. Buktinya dia ngerusak kamu. Walaupun kita berdua di kamar, saya tidak bisa apa-apa. Saya masih dimandiin sama mama. Saya bukan sama kayak cowok yang lain. Biar jelas. Karena cowok itu hanya manfaatin kan? Kamu mau berubah atau tidak? Kalau kamu tidak mau berubah, saya pergi. Tapi kalau kamu berubah, saya akan tetap di sini dengan mengasih tahu bagaimana cara kesuksesan kamu. Kasus pelecehan yang melibatkan Iwas alias Agus Buntung, 21, di Mataram, NTB, memasuki babak baru. Polda NTB berencana menggelar rekonstruksi tempat kejadian perkara, TKP, pada Rabu, 11 Desember 2024. Direktur Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum, Polda NTB, Kombes Syarif Hidayat, menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kejaksaan terkait pelaksanaan rekonstruksi ini. Rekonstruksi pertama sudah ada versi korban, dan kita akan melakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP sesuai permintaan dari Kejaksaan, ungkap Syarif. Rekonstruksi akan dilakukan di sejumlah lokasi, termasuk taman dan homestay. Ketua Komisi Disabilitas Daerah, KDD, Djoko Djumadi juga menyatakan bahwa pihaknya akan mendampingi Agus Buntung selama proses rekonstruksi. KDD akan ikut mendampingi tersangka disabilitas, kata Djoko. Kombes Syarif menambahkan bahwa pihaknya memiliki fakta baru terkait kasus ini. Korban sempat merekam interaksi dengan pelaku, meskipun rekaman tersebut tidak jelas terlihat. Rekaman itu berbentuk video, tetapi karena diletakkan di bawah, hanya suara yang terdengar. Namun, itu sudah diuji forensik digital sebagai bukti bahwa memang ada interaksi antara tersangka dan korban, jelas Syarif. Tersangka juga diduga mengeluarkan kalimat manipulatif untuk memanfaatkan kelemahan korban. Dengan adanya rekonstruksi ini, diharapkan proses hukum dapat berjalan transparan dan adil. Tabiat Agus Buntung digaungkan dosen pembimbing akademik, Pak. I. Maderia Taurisia Armayani. Pihaknya mengatakan merasa terdampak karena ulah Agus hingga pernah dilaporkan ke Dinas Sosial karena dianggap tidak menginginkan AG kuliah. Lebih lanjut, Ria menjelaskan duduk perkara, mengapa Agus sampai melaporkan dirinya ke Dinas Sosial. Hal ini bermula saat Agus sebagai penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah, KIPK, menunggak uang kuliah tunggal, UKT. Namun, pelaku tak kunjung membayar UKT, meski diketahui sudah menerima pencairan beasiswa KIPK. Jumlah uang beasiswa yang diterima sekitar 13 juta rupiah per tahun. Sedangkan dia membayar UKT Rp900.000 per semester. Saat sistem pembayaran kembali ditutup, barulah dia menghubungi Ria untuk meminjam uang dengan alasan untuk membayar UKT. Tetapi, Ria tidak memberikannya, ia beralasan meskipun memberi pinjaman, tetap saja tidak dapat membayar UKT karena sistemnya tidak dapat dibuka kembali. Akibat keterlambatan tersebut, AG pun tidak dapat kembali menerima beasiswa KIPK.
Agus juga kerap memanipulasi absensi kuliah, ia kerap bolos kelas sejak awal perkuliahan. Aku minta jangan nekat. Tobatlah. Nyawa saya kasih kakak. Biar kakak tahu bahwa kakak itu berarti bagi dunia ini. Kasus pelecehan seksual dengan tersangka Iwayan Agus Suartama, IWAS, penyandang disabilitas di Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, terus menjadi sorotan. Termasuk sosok IWAS alias Agus Buntung. Terbaru beredar diduga percakapan Agus Buntung yang tengah merayu korbannya. Dalam percakapan tersebut, Agus Buntung disinyalir menggunakan kalimat manipulatif. Termasuk terdapat kata-kata ingin, membantu, jika korban menjadi seorang yang sukses. Tak hanya itu, dalam video yang berdurasi 1,22 menit itu, Agus diduga menyebut tak ingin disamakan dengan pria lain. Berikut isi percakapan diduga Agus Buntung dengan korbannya, mengutip tribunlombok.com. Dalam video tersebut tidak memperlihatkan wajah Agus, namun diketahui suara tersebut mirip suara Agus. Menteri Sosial Republik Indonesia, Mensosri, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul turun langsung memantau proses hukum kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Iwayan Agus Suartama, 22, alias Agus Buntung. Gus Ipul mendatangi langsung Polda Nusa Tenggara Barat, NTB, di Mataram, Senin, tanggal 9 Desember tahun 2024, untuk memastikan pelayanan bagi disabilitas yang berhadapan dengan hukum sudah sesuai standar. Dia mengapresiasi Polda NTB yang sudah membuat surat keputusan Kapolda terkait penanganan disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Menurutnya, Polda harus memastikan akomodasi yang layak bagi tersangka disabilitas. Beliau, Kapolda NTB, sudah mempunyai pedoman bagaimana melayani penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, kata Gus Ipul, Senin, tanggal 9 Desember tahun 2024. Gus Ipul sempat bertemu dengan Agus. Dia menanyakan terkait kondisi tersangka sekaligus berdiskusi dengan kuasa hukum Agus. Saya tanya kondisi baik-baik saja. Dia, tersangka, jawab baik-baik saja, kata Saifullah. Di Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, saat ini sedang berlangsung pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Mantan Wakapolresta Mataram itu juga mengatakan, pihaknya sudah menerima surat kuasa dari kuasa hukum Agus yang baru. Pemeriksaan belum selesai, masih dalam proses, kata Syarif. Syarif mengatakan terkait pemenuhan hak tersangka yang kondisinya disabilitas, Polda NTB menerapkannya dengan menjadikan Agus tahanan rumah. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita di Polda rumah tahanan kita terbatas. Kita melakukan tahanan rumah untuk memastikan hak-hak pelaku itu sendiri, kata Syarif. Sebagai informasi, Agus menjalani pemeriksaan sejak pagi didampingi orang tua dan kuasa hukumnya. Sampai saat ini Agus masih menjalani proses pemeriksaan. Bingung kenapa saya ngomong gini. Kamu kira saya sama modus sama kayak cowok-cowok yang lain? Benar kan? Modus itu gini-gini. Buktinya dia ngerusak kamu. Beredar di media sosial dan pesan instan rekaman video Iwayan Agus Suartama, 21, alias Agus Buntung merayu korbannya. Dalam video berdurasi sekira 3 menit, terdengar suara Agus sedang berbincang dengan seorang perempuan. Awalnya, Agus mengungkap kembali masa lalu hubungan korban dengan mantan kekasih. Selanjutnya, Agus pun menempatkan dirinya seandainya sebagai kekasih korban. Warga Kecamatan Selaparang,
Kota Mataram ini menyatakan dirinya tidak seperti lelaki kebanyakan. Adapun maksudnya sebagai pria yang memiliki keterbatasan fisik, Agus menyebut dirinya tidak mungkin berbuat tidak senonoh. Di Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, bukti baru ini berupa rekaman video percakapan antara Agus dengan salah satu korban. Rekaman itu juga sudah dilakukan uji forensik digital sebagai bukti bahwa pelaku memang berinteraksi dengan korban dengan menggunakan kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, selanjutnya polisi akan melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Perlahan, kelakuan Iwas atau Agus Buntung terhadap korbannya terbongkar. Baru-baru ini, polisi mengungkapkan bahwa ada bukti baru kasus dugaan pelecehan itu. Bukti itu berupa rekaman suara percakapan antara Agus Buntung dengan salah satu korban. Saat itu, korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Rekaman itu berbentuk video, namun hanya terdengar suara lantaran saat itu HP korban diletakkan di bawah. Rekaman video juga sudah dilakukan uji forensik digital sebagai bukti bahwa pelaku memang ada interaksi dengan korban dengan kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Dalam rekaman itu, Agus Buntung terdengar sedang merayu seorang perempuan. Agus terdengar lihai merayu korban, dengan mengungkit-ungkit masa lalu korban seolah mengetahui masa lalu korban. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Djoko Djumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang kini bertambah 2 orang. 7 diantaranya sudah dilakukan pemeriksaan oleh polisi. Dia juga mengatakan bahwa 3 dari total 15 korban ini adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Mengajak mengobrol ada juga yang memacarinya, hampir sama semua modusnya. Lokasinya juga di homestay yang sama, kata Djoko. Djoko mengatakan 2 dari 3 korban anak sudah diperiksa yang salah satunya mengaku berhasil kabur saat hendak dilecehkan. Sendiri dan berjuang sendiri, benar nggak? Nekat gara-gara hal sepele. Kakak mau nekat lagi? Bisa nggak aku minta jangan nekat? Coba lah. Nyawa saya kasih kakak, biar kakak tahu bahwa kakak itu berarti bagi dunia ini. Setengah percaya, sedikit percaya. Itu pikiranmu sekarang. Karena kamu baru kenal saya bisa baca langsung kok. Bingung kenapa saya ngomong gini. Kamu kira saya sama modus sama kayak cowok yang lain? Benar kan? Modus iya, diku gini. Buktinya dia ngerusak kamu. Walaupun kita berdua di kamar, saya tidak bisa apa-apa. Saya masih dimandiin sama mama. Saya bukan sama kayak cowok yang lain. Biar jelas. Karena cowok itu hanya manfaatin kan? Kamu mau berubah atau tidak? Kalau kamu tidak mau berubah, saya pergi. Tapi kalau kamu berubah, saya akan tetap di sini dengan mengasih tahu bagaimana cara kesuksesan kamu. Kasus pelecehan yang melibatkan Iwas alias Agus Buntung, 21, di Mataram, NTB, memasuki babak baru. Polda NTB berencana menggelar rekonstruksi tempat kejadian perkara, TKP, pada Rabu, 11 Desember 2024. Direktur Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum, Polda NTB, Kombes Syarif Hidayat, menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kejaksaan terkait pelaksanaan rekonstruksi ini. Rekonstruksi pertama sudah ada versi korban, dan kita akan melakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP sesuai permintaan dari Kejaksaan, ungkap Syarif. Rekonstruksi akan dilakukan di sejumlah lokasi, termasuk taman dan homestay. Ketua Komisi Disabilitas Daerah, KDD, Djoko Djumadi juga menyatakan bahwa pihaknya akan mendampingi Agus Buntung selama proses rekonstruksi. KDD akan ikut mendampingi tersangka disabilitas, kata Djoko. Kombes Syarif menambahkan bahwa pihaknya memiliki fakta baru terkait kasus ini. Korban sempat merekam interaksi dengan pelaku, meskipun rekaman tersebut tidak jelas terlihat. Rekaman itu berbentuk video, tetapi karena diletakkan di bawah, hanya suara yang terdengar. Namun,
Itu sudah diuji forensik digital sebagai bukti bahwa memang ada interaksi antara tersangka dan korban, jelas Syarif. Tersangka juga diduga mengeluarkan kalimat manipulatif untuk memanfaatkan kelemahan korban. Dengan adanya rekonstruksi ini, diharapkan proses hukum dapat berjalan transparan dan adil. Tabiat Agus Buntung digaungkan dosen pembimbing akademik, Pak. I. Maderia Taurisia Armayani. Pihaknya mengatakan merasa terdampak karena ulah Agus hingga pernah dilaporkan ke Dinas Sosial karena dianggap tidak menginginkan AG kuliah. Lebih lanjut, Ria menjelaskan duduk perkara, mengapa Agus sampai melaporkan dirinya ke Dinas Sosial. Hal ini bermula saat Agus sebagai penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah, KIPK, menunggak uang kuliah tunggal, UKT. Namun, pelaku tak kunjung membayar UKT, meski diketahui sudah menerima pencairan beasiswa KIPK. Jumlah uang beasiswa yang diterima sekitar 13 juta rupiah per tahun. Sedangkan dia membayar UKT Rp900.000 per semester. Saat sistem pembayaran kembali ditutup, barulah dia menghubungi Ria untuk meminjam uang dengan alasan untuk membayar UKT. Tetapi, Ria tidak memberikannya, ia beralasan meskipun memberi pinjaman, tetap saja tidak dapat membayar UKT karena sistemnya tidak dapat dibuka kembali. Akibat keterlambatan tersebut, AG pun tidak dapat kembali menerima beasiswa KIPK. Agus juga kerap memanipulasi absensi kuliah, ia kerap mebolos kelas sejak awal perkuliahan. Gue minta jangan nekat. Sobat lah. Nyawa saya kasih kakak. Biar kakak tahu bahwa kakak itu berarti bagi dunia ini. Kasus pelecehan seksual dengan tersangka Iwayan Agus Suartama, Iwas, penyandang disabilitas di Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, terus menjadi sorotan. Termasuk sosok Iwas alias Agus Buntung. Terbaru beredar diduga percakapan Agus Buntung yang tengah merayu korbannya. Dalam percakapan tersebut, Agus Buntung disinyalir menggunakan kalimat manipulatif. Termasuk terdapat kata-kata ingin, membantu, jika korban menjadi seorang yang sukses. Tak hanya itu, dalam video yang berdurasi 1,22 menit itu, Agus diduga menyebut tak ingin disamakam dengan pria lain. Berikut isi percakapan diduga Agus Buntung dengan korbannya, mengutip tribunlombok.com. Dalam video tersebut tidak memperlihatkan wajah Agus, namun diketahui suara tersebut mirip suara Agus. Menteri Sosial Republik Indonesia, Mensosri, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul turun langsung memantau proses hukum kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Iwayan Agus Suartama, 22, alias Agus Buntung. Gus Ipul mendatangi langsung Polda Nusa Tenggara Barat, NTB, di Mataram, Senin, tanggal 9 Desember tahun 2024, untuk memastikan pelayanan bagi disabilitas yang berhadapan dengan hukum sudah sesuai standar. Dia mengapresiasi Polda NTB yang sudah membuat surat keputusan Kapolda terkait penanganan disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Menurutnya, Polda harus memastikan akomodasi yang layak bagi tersangka disabilitas. Beliau, Kapolda NTB, sudah mempunyai pedoman bagaimana melayani penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, kata Gus Ipul, Senin, tanggal 9 Desember tahun 2024. Gus Ipul sempat bertemu dengan Agus. Dia menanyakan terkait kondisi tersangka sekaligus berdiskusi dengan kuasa hukum Agus.
Saya tanya kondisi baik-baik saja. Dia, tersangka, jawab baik-baik saja, kata Saifullah. Di Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, saat ini sedang berlangsung pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Mantan Wakapolresta Mataram itu juga mengatakan, pihaknya sudah menerima surat kuasa dari kuasa hukum Agus yang baru. Pemeriksaan belum selesai, masih dalam proses, kata Syarif. Syarif mengatakan terkait pemenuhan hak tersangka yang kondisinya disabilitas, Polda NTB menerapkannya dengan menjadikan Agus tahanan rumah. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita di Polda rumah tahanan kita terbatas. Kita melakukan tahanan rumah untuk memastikan hak-hak pelaku itu sendiri, kata Syarif. Sebagai informasi, Agus menjalani pemeriksaan sejak pagi didampingi orang tua dan kuasa hukumnya. Sampai saat ini Agus masih menjalani proses pemeriksaan. Bingung kenapa saya ngomong gini, kamu kira saya sama modus sama kayak cowok-cowok yang lain? Benar kan? Modus iya, itu gini-gini, buktinya dia ngerusak kamu. Beredar di media sosial dan pesan instan rekaman video Iwayan Agus Suartama, 21, alias Agus buntung merayu korbannya. Dalam video berdurasi sekira 3 menit, terdengar suara Agus sedang berbincang dengan seorang perempuan. Awalnya, Agus mengungkap kembali masa lalu hubungan korban dengan mantan kekasih. Selanjutnya, Agus pun menempatkan dirinya seandainya sebagai kekasih korban. Warga Kecamatan Selaparang, Kota Mataram ini menyatakan dirinya tidak seperti lelaki kebanyakan. Adapun maksudnya sebagai pria yang memiliki keterbatasan fisik, Agus menyebut dirinya tidak mungkin berbuat tidak senonoh. Di Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, bukti baru ini berupa rekaman video percakapan antara Agus dengan salah satu korban. Rekaman itu juga sudah dilakukan uji forensik digital sebagai bukti bahwa pelaku memang berinteraksi dengan korban dengan menggunakan kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, selanjutnya polisi akan melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Perlahan, kelakuan Iwas atau Agus buntung terhadap korbannya terbongkar. Baru-baru ini, polisi mengungkapkan bahwa ada bukti baru kasus dugaan pelecehan itu. Bukti itu berupa rekaman suara percakapan antara Agus buntung dengan salah satu korban. Saat itu, korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Rekaman itu berbentuk video, namun hanya terdengar suara lantaran saat itu HP korban diletakkan di bawah. Rekaman video juga sudah dilakukan uji forensik digital sebagai bukti bahwa pelaku memang ada interaksi dengan korban dengan kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Dalam rekaman itu, Agus buntung terdengar sedang merayu seorang perempuan. Agus terdengar lihai merayu korban, dengan mengungkit-ungkit masa lalu korban seolah mengetahui masa lalu korban. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang kini bertambah 2 orang. 7 diantaranya sudah dilakukan pemeriksaan oleh polisi. Dia juga mengatakan bahwa 3 dari total 15 korban ini adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Mengajak mengobrol ada juga yang memacarinya, hampir sama semua modusnya, lokasinya juga di homestay yang sama, kata Joko. Joko mengatakan 2 dari 3 korban anak sudah diperiksa yang salah satunya mengaku berhasil kabur saat hendak dilecehkan. Sendiri dan berjuang sendiri, benar nggak? Nekat gara-gara hal sepele. Kakak mau nekat lagi? Bisa nggak aku minta jangan nekat? Coba lah. Nyawa saya kasih kakak, biar kakak tahu bahwa kakak itu berarti bagi dunia ini. Setengah percaya, sedikit percaya. Itu pikiranmu sekarang. Karena kamu baru kenal saya bisa baca langsung kok. Bingung kenapa saya ngomong gini, kamu kira saya sama modus sama kayak cowok-cowok yang lain? Benar kan? Modus iya, itu gini-gini, buktinya dia ngerusak kamu.
Walaupun kita berdua di kamar, saya tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama. Saya bukan sama kayak cowok yang lain, biar jelas. Karena cowok itu hanya manfaatin kan kamu mau berubah atau tidak. Kalau kamu tidak mau berubah, saya pergi. Tapi kalau kamu berubah, saya akan tetap di sini dengan mengasih tahu bagaimana cara kesuksesan kamu. Kasus pelecehan yang melibatkan Iwas alias Agus Buntung, 21, di Mataram, NTB, memasuki babak baru. Polda NTB berencana menggelar rekonstruksi tempat kejadian perkara, TKP, pada Rabu, 11 Desember 2024. Direktur Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum, Polda NTB, Kombes Syarif Hidayat, menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kejaksaan terkait pelaksanaan rekonstruksi ini. Rekonstruksi pertama sudah ada versi korban, dan kita akan melakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP sesuai permintaan dari Kejaksaan, ungkap Syarif. Rekonstruksi akan dilakukan di sejumlah lokasi, termasuk taman dan homestay. Ketua Komisi Disabilitas Daerah, KDD, Joko Jumadi juga menyatakan bahwa pihaknya akan mendampingi Agus Buntung selama proses rekonstruksi. KDD akan ikut mendampingi tersangka disabilitas, kata Joko. Kombes Syarif menambahkan bahwa pihaknya memiliki fakta baru terkait kasus ini. Korban sempat merekam interaksi dengan pelaku, meskipun rekaman tersebut tidak jelas terlihat. Rekaman itu berbentuk video, tetapi karena diletakkan di bawah, hanya suara yang terdengar. Namun, itu sudah diuji forensik digital sebagai bukti bahwa memang ada interaksi antara tersangka dan korban, jelas Syarif. Tersangka juga diduga mengeluarkan kalimat manipulatif untuk memanfaatkan kelemahan korban. Dengan adanya rekonstruksi ini, diharapkan proses hukum dapat berjalan transparan dan adil. Tabiat Agus Buntung digaungkan dosen pembimbing akademik, Pak. I. Maderia Taurisia Armayani. Pihaknya mengatakan merasa terdampak karena ulah Agus hingga pernah dilaporkan ke Dinas Sosial karena dianggap tidak menginginkan AG kuliah. Lebih lanjut, Ria menjelaskan duduk perkara, mengapa Agus sampai melaporkan dirinya ke Dinas Sosial. Hal ini bermula saat Agus sebagai penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah, KIPK, menunggak uang kuliah tunggal, UKT. Namun, pelaku tak kunjung membayar UKT, meski diketahui sudah menerima pencairan beasiswa KIPK. Jumlah uang beasiswa yang diterima sekitar 13 juta rupiah per tahun. Sedangkan dia membayar UKT Rp900.000 per semester. Saat sistem pembayaran kembali ditutup, barulah dia menghubungi Ria untuk meminjam uang dengan alasan untuk membayar UKT. Tetapi, Ria tidak memberikannya, ia beralasan meskipun memberi pinjaman, tetap saja tidak dapat membayar UKT karena sistemnya tidak dapat dibuka kembali. Akibat keterlambatan tersebut, AG pun tidak dapat kembali menerima beasiswa KIPK. Agus juga kerap memanipulasi absensi kuliah, ia kerap bolos kelas sejak awal perkuliahan. Aku minta jangan nekat. Tobatlah. Nyawa saya kasih kakak. Biar kakak tahu bahwa kakak itu berarti bagi dunia ini. Kasus pelecehan seksual dengan tersangka Iwayan Agus Suartama, Iwas, penyandang disabilitas di Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, terus menjadi sorotan. Termasuk sosok Iwas alias Agus Buntung. Terbaru beredar diduga percakapan Agus Buntung yang tengah merayu korbannya. Dalam percakapan tersebut, Agus Buntung disinyalir menggunakan kalimat manipulatif. Termasuk terdapat kata-kata ingin, membantu, jika korban menjadi seorang yang sukses. Tak hanya itu, dalam video yang berdurasi 1,22 menit itu, Agus diduga menyebut tak ingin disamakan dengan pria lain. Berikut isi percakapan diduga Agus Buntung dengan korbannya, mengutip tribunlombok.com. Dalam video tersebut tidak memperlihatkan wajah Agus, namun diketahui suara tersebut mirip suara Agus.
Menteri Sosial Republik Indonesia, Mensosri, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul turun langsung memantau proses hukum kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Iwayan Agus Suartama, 22, alias Agus Buntung. Gus Ipul mendatangi langsung Polda Nusa Tenggara Barat, NTB, di Mataram, Senin, tanggal 9 Desember tahun 2024, untuk memastikan pelayanan bagi disabilitas yang berhadapan dengan hukum sudah sesuai standar. Dia mengapresiasi Polda NTB yang sudah membuat surat keputusan Kapolda terkait penanganan disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Menurutnya, Polda harus memastikan akomodasi yang layak bagi tersangka disabilitas. Beliau, Kapolda NTB, sudah mempunyai pedoman bagaimana melayani penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, kata Gus Ipul, Senin, tanggal 9 Desember tahun 2024. Gus Ipul sempat bertemu dengan Agus. Dia menanyakan terkait kondisi tersangka sekaligus berdiskusi dengan kuasa hukum Agus. Saya tanya kondisi baik-baik saja. Dia, tersangka, jawab baik-baik saja, kata Saifullah. Di Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, saat ini sedang berlangsung pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Mantan Wakapolresta Mataram itu juga mengatakan, pihaknya sudah menerima surat kuasa dari kuasa hukum Agus yang baru. Pemeriksaan belum selesai, masih dalam proses, kata Syarif. Syarif mengatakan terkait pemenuhan hak tersangka yang kondisinya disabilitas, Polda NTB menerapkannya dengan menjadikan Agus tahanan rumah. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita di Polda rumah tahanan kita terbatas. Kita melakukan tahanan rumah untuk memastikan hak-hak pelaku itu sendiri, kata Syarif. Sebagai informasi, Agus menjalani pemeriksaan sejak pagi didampingi orang tua dan kuasa hukumnya. Sampai saat ini Agus masih menjalani proses pemeriksaan. Bingung kenapa saya ngomong gini, kamu kira saya sama modus sama kayak cowok yang lain? Benar kan? Modus itu gini-gini, buktinya dia ngerusak kamu. Beredar di media sosial dan pesan instan rekaman video Iwayan Agus Suartama, 21, alias Agus Buntung merayu korbannya. Dalam video berdurasi sekira 3 menit, terdengar suara Agus sedang berbincang dengan seorang perempuan. Awalnya, Agus mengungkap kembali masa lalu hubungan korban dengan mantan kekasih. Selanjutnya, Agus pun menempatkan dirinya seandainya sebagai kekasih korban. Warga Kecamatan Selaparang, Kota Mataram ini menyatakan dirinya tidak seperti lelaki kebanyakan. Adapun maksudnya sebagai pria yang memiliki keterbatasan fisik, Agus menyebut dirinya tidak mungkin berbuat tidak senonoh. Di Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, bukti baru ini berupa rekaman video percakapan antara Agus dengan salah satu korban. Rekaman itu juga sudah dilakukan uji forensik digital sebagai bukti bahwa pelaku memang berinteraksi dengan korban dengan menggunakan kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, selanjutnya polisi akan melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Perlahan, kelakuan Iwas atau Agus Buntung terhadap korbannya terbongkar. Baru-baru ini, polisi mengungkapkan bahwa ada bukti baru kasus dugaan pelecehan itu. Bukti itu berupa rekaman suara percakapan antara Agus Buntung dengan salah satu korban. Saat itu, korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Rekaman itu berbentuk video, namun hanya terdengar suara lantaran saat itu HP korban diletakkan di bawah. Rekaman video juga sudah dilakukan uji forensik digital sebagai bukti bahwa pelaku memang ada interaksi dengan korban dengan kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Dalam rekaman itu, Agus Buntung terdengar sedang merayu seorang perempuan. Agus terdengar lihai merayu korban, dengan mengungkit-ungkit masa lalu korban seolah mengetahui masa lalu korban.
Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Djoko Djumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang kini bertambah 2 orang. 7 diantaranya sudah dilakukan pemeriksaan oleh polisi. Dia juga mengatakan bahwa 3 dari total 15 korban ini adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Mengajak mengobrol ada juga yang memacarinya, hampir sama semua modusnya. Lokasinya juga di homestay yang sama, kata Djoko. Djoko mengatakan 2 dari 3 korban anak sudah diperiksa yang salah satunya mengaku berhasil kabur saat hendak dilecehkan. Sendiri dan berjuang sendiri, benar nggak? Nekat gara-gara hal sepele. Kakakmu nekat lagi? Bisa nggak aku minta jangan nekat? Cobalah. Nyawa saya kasih kakak, biar kakak tahu bahwa kakak itu berarti bagi dunia ini. Setengah percaya, sedikit percaya. Itu pikiranmu sekarang. Karena kamu baru kenal saya bisa baca langsung kok. Bingung kenapa saya ngomong gini. Kamu kira saya sama modus sama kayak cowok yang lain? Benar kan? Modus iya, ikut gini. Buktinya dia ngerusak kamu. Walaupun kita berdua di kamar, saya tidak bisa apa-apa. Sama sedih mandiin sama mama. Saya bukan sama kayak cowok yang lain. Biar jelas. Karena cowok itu hanya manfaatin kan? Kamu mau berubah atau tidak? Kalau kamu tidak mau berubah, saya pergi. Tapi kalau kamu berubah, saya akan tetap di sini dengan mengasih tahu bagaimana cara kesuksesan kamu. Kasus pelecehan yang melibatkan Iwas alias Agus Buntung, 21, di Mataram, NTB, memasuki babak baru. Polda NTB berencana menggelar rekonstruksi tempat kejadian perkara, TKP, pada Rabu, 11 Desember 2024. Direktur Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum, Polda NTB, Kombes Syarif Hidayat, menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kejaksaan terkait pelaksanaan rekonstruksi ini. Rekonstruksi pertama sudah ada versi korban, dan kita akan melakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP sesuai permintaan dari Kejaksaan, ungkap Syarif. Rekonstruksi akan dilakukan di sejumlah lokasi, termasuk taman dan homestay. Ketua Komisi Disabilitas Daerah, KDD, Djoko Djumadi juga menyatakan bahwa pihaknya akan mendampingi Agus Buntung selama proses rekonstruksi. KDD akan ikut mendampingi tersangka disabilitas, kata Djoko. Kombes Syarif menambahkan bahwa pihaknya memiliki fakta baru terkait kasus ini. Korban sempat merekam interaksi dengan pelaku, meskipun rekaman tersebut tidak jelas terlihat. Rekaman itu berbentuk video, tetapi karena diletakkan di bawah, hanya suara yang terdengar. Namun, itu sudah diuji forensik digital sebagai bukti bahwa memang ada interaksi antara tersangka dan korban, jelas Syarif. Tersangka juga diduga mengeluarkan kalimat manipulatif untuk memanfaatkan kelemahan korban. Dengan adanya rekonstruksi ini, diharapkan proses hukum dapat berjalan transparan dan adil. Tabiat Agus Buntung digaungkan dosen pembimbing akademik, Pak. I. Maderia Taurisia Armayani. Pihaknya mengatakan merasa terdampak karena ulah Agus hingga pernah dilaporkan ke Dinas Sosial karena dianggap tidak menginginkan AG kuliah. Lebih lanjut, Ria menjelaskan duduk perkara, mengapa Agus sampai melaporkan dirinya ke Dinas Sosial. Hal ini bermula saat Agus sebagai penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah, KIPK, menunggak uang kuliah tunggal, UKT. Namun, pelaku tak kunjung membayar UKT, meski diketahui sudah menerima pencairan beasiswa KIPK. Jumlah uang beasiswa yang diterima sekitar 13 juta rupiah per tahun. Sedangkan dia membayar UKT Rp900.000 per semester. Saat sistem pembayaran kembali ditutup, barulah dia menghubungi Ria untuk meminjam uang dengan alasan untuk membayar UKT. Tetapi, Ria tidak memberikannya, ia beralasan meskipun memberi pinjaman, tetap saja tidak dapat membayar UKT karena sistemnya tidak dapat dibuka kembali. Akibat keterlambatan tersebut, AG pun tidak dapat kembali menerima beasiswa KIPK. Agus juga kerap memanipulasi absensi kuliah, ia kerap mebolos kelas sejak awal perkuliahan.
minta jangan nekat. Tobatlah. Nyawa saya kasih kakak, biar kakak tahu bahwa kakak itu berarti bagi dunia ini. Kasus pelecehan seksual dengan tersangka Iwayan Agus Suartama, IWAS, penyandang disabilitas di Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, terus menjadi sorotan. Termasuk sosok IWAS alias Agus Buntung. Terbaru beredar diduga percakapan Agus Buntung yang tengah merayu korbannya. Dalam percakapan tersebut, Agus Buntung disinyalir menggunakan kalimat manipulatif. Termasuk terdapat kata-kata ingin, membantu, jika korban menjadi seorang yang sukses. Tak hanya itu, dalam video yang berdurasi 1,22 menit itu, Agus diduga menyebut tak ingin disamakam dengan pria lain. Berikut isi percakapan diduga Agus Buntung dengan korbannya, mengutip tribunlombok.com. Dalam video tersebut tidak memperlihatkan wajah Agus, namun diketahui suara tersebut mirip suara Agus. Menteri Sosial Republik Indonesia, Mensosri, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul turun langsung memantau proses hukum kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Iwayan Agus Suartama, 22, alias Agus Buntung. Gus Ipul mendatangi langsung Polda Nusa Tenggara Barat, NTB, di Mataram, Senin, tanggal 9 Desember tahun 2024, untuk memastikan pelayanan bagi disabilitas yang berhadapan dengan hukum sudah sesuai standar. Dia mengapresiasi Polda NTB yang sudah membuat surat keputusan Kapolda terkait penanganan disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Menurutnya, Polda harus memastikan akomodasi yang layak bagi tersangka disabilitas. Beliau, Kapolda NTB, sudah mempunyai pedoman bagaimana melayani penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, kata Gus Ipul, Senin, tanggal 9 Desember tahun 2024. Gus Ipul sempat bertemu dengan Agus. Dia menanyakan terkait kondisi tersangka sekaligus berdiskusi dengan kuasa hukum Agus. Saya tanya kondisi baik-baik saja. Dia, tersangka, jawab baik-baik saja, kata Saifullah. Di Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, saat ini sedang berlangsung pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Mantan Wakapolresta Mataram itu juga mengatakan, pihaknya sudah menerima surat kuasa dari kuasa hukum Agus yang baru. Pemeriksaan belum selesai, masih dalam proses, kata Syarif. Syarif mengatakan terkait pemenuhan hak tersangka yang kondisinya disabilitas, Polda NTB menerapkannya dengan menjadikan Agus tahanan rumah. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita di Polda rumah tahanan kita terbatas. Kita melakukan tahanan rumah untuk memastikan hak-hak pelaku itu sendiri, kata Syarif. Sebagai informasi, Agus menjalani pemeriksaan sejak pagi didampingi orang tua dan kuasa hukumnya. Sampai saat ini Agus masih menjalani proses pemeriksaan. Bingung kenapa saya ngomong gini, kamu kira saya sama modus sama kayak cowok yang lain? Benar kan? Modus itu gini-gini, buktinya dia ngerusak kamu. Beredar di media sosial dan pesan instan rekaman video Iwayan Agus Suartama, 21, alias Agus Buntung merayu korbannya. Dalam video berdurasi sekira 3 menit, terdengar suara Agus sedang berbincang dengan seorang perempuan. Awalnya, Agus mengungkap kembali masa lalu hubungan korban dengan mantan kekasih. Selanjutnya, Agus pun menempatkan dirinya seandainya sebagai kekasih korban. Warga Kecamatan Selaparang, Kota Mataram ini menyatakan dirinya tidak seperti lelaki kebanyakan. Adapun maksudnya sebagai pria yang memiliki keterbatasan fisik, Agus menyebut dirinya tidak mungkin berbuat tidak senonoh. Di Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, bukti baru ini berupa rekaman video percakapan antara Agus dengan salah satu korban. Rekaman itu juga sudah dilakukan uji forensik digital sebagai bukti bahwa pelaku memang berinteraksi dengan korban dengan menggunakan kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, selanjutnya polisi akan melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat.
Perlahan, kelakuan Iwas atau Agus Buntung terhadap korbannya terbongkar. Baru-baru ini, polisi mengungkapkan bahwa ada bukti baru kasus dugaan pelecehan itu. Bukti itu berupa rekaman suara percakapan antara Agus Buntung dengan salah satu korban. Saat itu, korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Rekaman itu berbentuk video, namun hanya terdengar suara lantaran saat itu HP korban diletakkan di bawah. Rekaman video juga sudah dilakukan uji forensik digital sebagai bukti bahwa pelaku memang ada interaksi dengan korban dengan kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Dalam rekaman itu, Agus Buntung terdengar sedang merayu seorang perempuan. Agus terdengar lihai merayu korban, dengan mengungkit-ungkit masa lalu korban seolah mengetahui masa lalu korban. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Djoko Djumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang kini bertambah 2 orang. 7 diantaranya sudah dilakukan pemeriksaan oleh polisi. Dia juga mengatakan bahwa 3 dari total 15 korban ini adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Mengajak mengobrol ada juga yang memacarinya, hampir sama semua modusnya, lokasinya juga di homestay yang sama, kata Djoko. Djoko mengatakan 2 dari 3 korban anak sudah diperiksa yang salah satunya mengaku berhasil kabur saat hendak dilecehkan. Sendiri dan berjuang sendiri, benar nggak? Nekat gara-gara hal sepele. Kakak mau nekat lagi? Bisa nggak aku minta jangan nekat? Coba lah. Nyawa saya kasih kakak, biar kakak tahu bahwa kakak itu berarti bagi dunia ini. Setengah percaya, sedikit percaya, itu pikiranmu sekarang. Karena kamu baru kenal saya bisa baca langsung kok. Bingung kenapa saya ngomong gini, kamu kira saya sama modus sama kayak cowok yang lain? Benar kan? Modus saya, iya, ikut gini, buktinya dia ngerusak kamu. Walaupun kita berdua di kamar, saya tidak bisa apa-apa, sama saya dimandiin sama mama. Saya bukan sama kayak cocok yang lain, biar jelas. Karena cocok itu hanya manfaatin kan? Kamu mau berubah atau tidak? Kalau kamu tidak mau berubah, saya pergi. Tapi kalau kamu berubah, saya akan tetap di sini dengan mengasih tahu bagaimana cara kesuksesan kamu. Kasus pelecehan yang melibatkan Iwas alias Agus Buntung, 21, di Mataram, NTB, memasuki babak baru. Polda NTB berencana menggelar rekonstruksi tempat kejadian perkara, TKP, pada Rabu, 11 Desember 2024. Direktur Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum, Polda NTB, Kombes Syarif Hidayat, menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kejaksaan terkait pelaksanaan rekonstruksi ini. Rekonstruksi pertama sudah ada versi korban, dan kita akan melakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP sesuai permintaan dari Kejaksaan, ungkap Syarif. Rekonstruksi akan dilakukan di sejumlah lokasi, termasuk taman dan homestay. Ketua Komisi Disabilitas Daerah, KDD, Djoko Djumadi juga menyatakan bahwa pihaknya akan mendampingi Agus Buntung selama proses rekonstruksi. KDD akan ikut mendampingi tersangka disabilitas, kata Djoko. Kombes Syarif menambahkan bahwa pihaknya memiliki fakta baru terkait kasus ini. Korban sempat merekam interaksi dengan pelaku, meskipun rekaman tersebut tidak jelas terlihat. Rekaman itu berbentuk video, tetapi karena diletakkan di bawah, hanya suara yang terdengar. Namun, itu sudah diuji forensik digital sebagai bukti bahwa memang ada interaksi antara tersangka dan korban, jelas Syarif. Tersangka juga diduga mengeluarkan kalimat manipulatif untuk memanfaatkan kelemahan korban. Dengan adanya rekonstruksi ini, diharapkan proses hukum dapat berjalan transparan dan adil. Tabiat Agus Buntung digaungkan dosen pembimbing akademik, Pak. I. Maderia Taurisia Armayani. Pihaknya mengatakan merasa terdampak karena ulah Agus hingga pernah dilaporkan ke Dinas Sosial karena dianggap tidak menginginkan AG kuliah. Lebih lanjut, Ria menjelaskan duduk perkara, mengapa Agus sampai melaporkan dirinya ke Dinas Sosial. Hal ini bermula saat Agus sebagai penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah, KIPK, menunggak uang kuliah tunggal, UKT. Namun, pelaku tak kunjung membayar UKT, meski diketahui sudah menerima pencairan beasiswa KIPK. Jumlah uang beasiswa yang diterima sekitar 13 juta rupiah per tahun. Sedangkan dia membayar UKT Rp900.000 per semester. Saat sistem pembayaran kembali ditutup,
Barulah dia menghubungi Ria untuk meminjam uang dengan alasan untuk membayar UKT. Tetapi, Ria tidak memberikannya, ia beralasan meskipun memberi pinjaman, tetap saja tidak dapat membayar UKT karena sistemnya tidak dapat dibuka kembali. Akibat keterlambatan tersebut, AG pun tidak dapat kembali menerima beasiswa KIPK. Agus juga kerap memanipulasi absensi kuliah, ia kerap bolos kelas sejak awal perkuliahan. Aku minta jangan nekat. Cobalah. Nyawa saya kasih kakak. Biar kakak tahu bahwa kakak itu berarti bagi dunia ini. Kasus pelecehan seksual dengan tersangka Iwayan Agus Suartama, IWAS, penyandang disabilitas di Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, terus menjadi sorotan. Termasuk sosok IWAS alias Agus Buntung. Terbaru beredar diduga percakapan Agus Buntung yang tengah merayu korbannya. Dalam percakapan tersebut, Agus Buntung disinyalir menggunakan kalimat manipulatif. Termasuk terdapat kata-kata ingin, membantu, jika korban menjadi seorang yang sukses. Tak hanya itu, dalam video yang berdurasi 1,22 menit itu, Agus diduga menyebut tak ingin disamakam dengan pria lain. Berikut isi percakapan diduga Agus Buntung dengan korbannya, mengutip tribunlombok.com. Dalam video tersebut tidak memperlihatkan wajah Agus, namun diketahui suara tersebut mirip suara Agus. Menteri Sosial Republik Indonesia, Mensosri, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul turun langsung memantau proses hukum kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Iwayan Agus Suartama, 22, alias Agus Buntung. Gus Ipul mendatangi langsung Polda Nusa Tenggara Barat, NTB, di Mataram, Senin, tanggal 9 Desember tahun 2024, untuk memastikan pelayanan bagi disabilitas yang berhadapan dengan hukum sudah sesuai standar. Dia mengapresiasi Polda NTB yang sudah membuat surat keputusan Kapolda terkait penanganan disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Menurutnya, Polda harus memastikan akomodasi yang layak bagi tersangka disabilitas. Beliau, Kapolda NTB, sudah mempunyai pedoman bagaimana melayani penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, kata Gus Ipul, Senin, tanggal 9 Desember tahun 2024. Gus Ipul sempat bertemu dengan Agus. Dia menanyakan terkait kondisi tersangka sekaligus berdiskusi dengan kuasa hukum Agus. Saya tanya kondisi baik-baik saja. Dia, tersangka, jawab baik-baik saja, kata Saifullah. Di Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, saat ini sedang berlangsung pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Mantan Wakapolresta Mataram itu juga mengatakan, pihaknya sudah menerima surat kuasa dari kuasa hukum Agus yang baru. Pemeriksaan belum selesai, masih dalam proses, kata Syarif. Syarif mengatakan terkait pemenuhan hak tersangka yang kondisinya disabilitas, Polda NTB menerapkannya dengan menjadikan Agus tahanan rumah. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita di Polda rumah tahanan kita terbatas. Kita melakukan tahanan rumah untuk memastikan hak-hak pelaku itu sendiri, kata Syarif. Sebagai informasi, Agus menjalani pemeriksaan sejak pagi didampingi orang tua dan kuasa hukumnya. Sampai saat ini Agus masih menjalani proses pemeriksaan. Bingung kenapa saya ngomong gini. Kamu kira saya sama modus sama kayak cowok-cowok yang lain? Benar kan? Modus itu gini-gini. Buktinya dia ngerusak kamu. Beredar di media sosial dan pesan instan rekaman video Iwayan Agus Suartama, 21, alias Agus Buntung merayu korbannya.
Dalam video berdurasi sekira 3 menit, terdengar suara Agus sedang berbincang dengan seorang perempuan. Awalnya, Agus mengungkap kembali masa lalu hubungan korban dengan mantan kekasih. Selanjutnya, Agus pun menempatkan dirinya seandainya sebagai kekasih korban. Warga Kecamatan Selaparang, Kota Mataram ini menyatakan dirinya tidak seperti lelaki kebanyakan. Adapun maksudnya sebagai pria yang memiliki keterbatasan fisik, Agus menyebut dirinya tidak mungkin berbuat tidak senonoh. Di Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, bukti baru ini berupa rekaman video percakapan antara Agus dengan salah satu korban. Rekaman itu juga sudah dilakukan uji forensik digital sebagai bukti bahwa pelaku memang berinteraksi dengan korban dengan menggunakan kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, selanjutnya polisi akan melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Perlahan, kelakuan Iwas atau Agus Buntung terhadap korbannya terbongkar. Baru-baru ini, polisi mengungkapkan bahwa ada bukti baru kasus dugaan pelecehan itu. Bukti itu berupa rekaman suara percakapan antara Agus Buntung dengan salah satu korban. Saat itu, korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Rekaman itu berbentuk video, namun hanya terdengar suara lantaran saat itu HP korban diletakkan di bawah. Rekaman video juga sudah dilakukan uji forensik digital sebagai bukti bahwa pelaku memang ada interaksi dengan korban dengan kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Dalam rekaman itu, Agus Buntung terdengar sedang merayu seorang perempuan. Agus terdengar lihai merayu korban, dengan mengungkit-ungkit masa lalu korban seolah mengetahui masa lalu korban. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Djoko Djumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang kini bertambah 2 orang. 7 diantaranya sudah dilakukan pemeriksaan oleh polisi. Dia juga mengatakan bahwa 3 dari total 15 korban ini adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Mengajak mengobrol ada juga yang memacarinya, hampir sama semua modusnya. Lokasinya juga di homestay yang sama, kata Djoko. Djoko mengatakan 2 dari 3 korban anak sudah diperiksa yang salah satunya mengaku berhasil kabur saat hendak dilecehkan. Sendiri dan berjuang sendiri, benar nggak? Nekat gara-gara hal sepele. Kakakmu nekat lagi? Bisa nggak aku minta jangan nekat? Cobalah. Nyawa saya kasih kakak, biar kakak tahu bahwa kakak itu berarti bagi dunia ini. Setengah percaya, sedikit percaya. Itu pikiranmu sekarang. Karena kamu baru kenal saya bisa baca langsung kok. Bingung kenapa saya ngomong gini. Kamu kira saya sama modus sama kayak cowok yang lain? Benar kan? Modus iya, itu gini. Buktinya dia ngerusak kamu. Walaupun kita berdua di kamar, saya tidak bisa apa-apa. Saya masih dimandiin sama mama. Saya bukan sama kayak cowok yang lain. Biar jelas. Karena cowok itu hanya manfaatin kan? Kamu mau berubah atau tidak? Kalau kamu tidak mau berubah, saya pergi. Tapi kalau kamu berubah, saya akan tetap di sini dengan mengasih tahu bagaimana cara kesuksesan kamu. Kasus pelecehan yang melibatkan Iwas alias Agus Buntung, 21, di Mataram, NTB, memasuki babak baru. Polda NTB berencana menggelar rekonstruksi tempat kejadian perkara, TKP, pada Rabu, 11 Desember 2024. Direktur Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum, Polda NTB, Kombes Syarif Hidayat, menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kejaksaan terkait pelaksanaan rekonstruksi ini. Rekonstruksi pertama sudah ada versi korban, dan kita akan melakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP sesuai permintaan dari Kejaksaan, ungkap Syarif. Rekonstruksi akan dilakukan di sejumlah lokasi, termasuk taman dan homestay. Ketua Komisi Disabilitas Daerah, KDD, Djoko Djumadi juga menyatakan bahwa pihaknya akan mendampingi Agus Buntung selama proses rekonstruksi. KDD akan ikut mendampingi tersangka disabilitas, kata Djoko. Kombes Syarif menambahkan bahwa pihaknya memiliki fakta baru terkait kasus ini.
korban sempat merekam interaksi dengan pelaku, meskipun rekaman tersebut tidak jelas terlihat. Rekaman itu berbentuk video, tetapi karena diletakkan di bawah, hanya suara yang terdengar. Namun, itu sudah diuji forensik digital sebagai bukti bahwa memang ada interaksi antara tersangka dan korban, jelas Syarif. Tersangka juga diduga mengeluarkan kalimat manipulatif untuk memanfaatkan kelemahan korban. Dengan adanya rekonstruksi ini, diharapkan proses hukum dapat berjalan transparan dan adil. Tabiat Agus Buntung digaungkan dosen pembimbing akademik, Pak. I. Maderia Taurisia Armayani. Pihaknya mengatakan merasa terdampak karena ulah Agus hingga pernah dilaporkan ke dinas sosial karena dianggap tidak menginginkan AG kuliah. Lebih lanjut, Ria menjelaskan duduk perkara, mengapa Agus sampai melaporkan dirinya ke dinas sosial. Hal ini bermula saat Agus sebagai penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah, KIPK, menunggak uang kuliah tunggal, UKT. Namun, pelaku tak kunjung membayar UKT, meski diketahui sudah menerima pencairan beasiswa KIPK. Jumlah uang beasiswa yang diterima sekitar 13 juta rupiah per tahun. Sedangkan dia membayar UKT Rp900.000 per semester. Saat sistem pembayaran kembali ditutup, barulah dia menghubungi Ria untuk meminjam uang dengan alasan untuk membayar UKT. Tetapi, Ria tidak memberikannya, ia beralasan meskipun memberi pinjaman, tetap saja tidak dapat membayar UKT karena sistemnya tidak dapat dibuka kembali. Akibat keterlambatan tersebut, AG pun tidak dapat kembali menerima beasiswa KIPK. Agus juga kerap memanipulasi absensi kuliah, ia kerap mebolos kelas sejak awal perkuliahan. Nyawa saya kasih kakak, biar kakak tahu bahwa kakak itu berarti bagi dunia ini. Kasus pelecehan seksual dengan tersangka Iwayan Agus Suartama, Iwas, penyandang disabilitas di Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, terus menjadi sorotan. Termasuk sosok Iwas alias Agus Buntung. Terbaru beredar diduga percakapan Agus Buntung yang tengah merayu korbannya. Dalam percakapan tersebut, Agus Buntung disinyalir menggunakan kalimat manipulatif. Termasuk terdapat kata-kata ingin, membantu, jika korban menjadi seorang yang sukses. Tak hanya itu, dalam video yang berdurasi 1,22 menit itu, Agus diduga menyebut tak ingin disamakam dengan pria lain. Berikut isi percakapan diduga Agus Buntung dengan korbannya, mengutip tribunlombok.com. Dalam video tersebut tidak memperlihatkan wajah Agus, namun diketahui suara tersebut mirip suara Agus. Menteri Sosial Republik Indonesia, Mensosri, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul turun langsung memantau proses hukum kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Iwayan Agus Suartama, 22, alias Agus Buntung. Gus Ipul mendatangi langsung Polda Nusa Tenggara Barat, NTB, di Mataram, Senin, tanggal 9 Desember tahun 2024, untuk memastikan pelayanan bagi disabilitas yang berhadapan dengan hukum sudah sesuai standar. Dia mengapresiasi Polda NTB yang sudah membuat surat keputusan Kapolda terkait penanganan disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Menurutnya, Polda harus memastikan. Saya tanya kondisi baik-baik saja. Dia, tersangka, jawab baik-baik saja, kata Saifullah. Direskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, saat ini sedang berlangsung pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Mantan Wakapolresta Mataram itu juga mengatakan,
Pihaknya sudah menerima surat kuasa dari kuasa hukum Agus yang baru. Pemeriksaan belum selesai, masih dalam proses, kata Syarif. Syarif mengatakan terkait pemenuhan hak tersangka yang kondisinya disabilitas, Polda NTB menerapkannya dengan menjadikan Agus tahanan rumah. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita di Polda rumah tahanan kita terbatas. Kita melakukan tahanan rumah untuk memastikan hak-hak pelaku itu sendiri, kata Syarif. Sebagai informasi, Agus menjalani pemeriksaan sejak pagi didampingi orang tua dan kuasa hukumnya. Sampai saat ini Agus masih menjalani proses pemeriksaan. Bingung kenapa saya ngomong gini, kamu kira saya modus sama kayak cowok yang lain? Benar kan? Modus itu gini, buktinya dia ngerusak kamu. Beredar di media sosial dan pesan instan rekaman video Iwayan Agus Suartama, 21, alias Agus buntung merayu korbannya. Dalam video berdurasi sekira 3 menit, terdengar suara Agus sedang berbincang dengan seorang perempuan. Awalnya, Agus mengungkap kembali masa lalu hubungan korban dengan mantan kekasih. Selanjutnya, Agus pun menempatkan dirinya seandainya sebagai kekasih korban. Warga Kecamatan Selaparang, Kota Mataram ini menyatakan dirinya tidak seperti lelaki kebanyakan. Adapun maksudnya sebagai pria yang memiliki keterbatasan fisik, Agus menyebut dirinya tidak mungkin berbuat tidak senonoh. Di Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, bukti baru ini berupa rekaman video percakapan antara Agus dengan salah satu korban. Rekaman itu juga sudah dilakukan uji forensik digital sebagai bukti bahwa pelaku memang berinteraksi dengan korban dengan menggunakan kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, selanjutnya polisi akan melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Perlahan, kelakuan Iwas atau Agus buntung terhadap korbannya terbongkar. Baru-baru ini, polisi mengungkapkan bahwa ada bukti baru kasus dugaan pelecehan itu. Bukti itu berupa rekaman suara percakapan antara Agus buntung dengan salah satu korban. Saat itu, korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Rekaman itu berbentuk video, namun hanya terdengar suara lantaran saat itu HP korban diletakkan di bawah. Rekaman video juga sudah dilakukan uji forensik digital sebagai bukti bahwa pelaku memang ada interaksi dengan korban dengan kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Dalam rekaman itu, Agus buntung terdengar sedang merayu seorang perempuan. Agus terdengar lihai merayu korban, dengan mengungkit-ungkit masa lalu korban seolah mengetahui masa lalu korban. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang kini bertambah 2 orang. 7 diantaranya sudah dilakukan pemeriksaan oleh polisi. Dia juga mengatakan bahwa 3 dari total 15 korban ini adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Mengajak mengobrol ada juga yang memacarinya, hampir sama semua modusnya. Lokasinya juga di homestay yang sama, kata Joko. Joko mengatakan 2 dari 3 korban anak sudah diperiksa yang salah satunya mengaku berhasil kabur saat hendak dilecehkan. Sendiri dan berjuang sendiri, benar nggak? Nekat gara-gara hal sepele. Kakak mau nekat lagi? Bisa nggak aku minta jangan nekat? Coba lah. Nyawa saya kasih kakak, biar kakak tahu bahwa kakak itu berarti bagi dunia ini. Setengah percaya, sedikit percaya. Itu pikiranmu sekarang. Karena kamu baru kenal saya. Saya bisa baca langsung kok. Bingung kenapa saya ngomong gini. Kamu kira saya modus sama kayak cowok yang lain? Benar kan? Modus itu gini. Buktinya dia ngerusak kamu. Walaupun kita berdua di kamar, saya tidak bisa apa-apa. Saya masih dimandiin sama mama. Saya bukan sama kayak cowok yang lain. Biar jelas. Karena cowok itu hanya manfaatin kan? Kamu mau berubah atau tidak? Kalau kamu tidak mau berubah, saya pergi. Tapi kalau kamu berubah, saya akan tetap di sini dengan mengasih tahu bagaimana cara kesuksesan kamu.
Kasus pelecehan yang melibatkan Iwas alias Agus Buntung, 21, di Mataram, NTB, memasuki babak baru. Polda NTB berencana menggelar rekonstruksi tempat kejadian perkara, TKP, pada Rabu, 11 Desember 2024. Direktur Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum, Polda NTB, Kombes Syarif Hidayat, menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kejaksaan terkait pelaksanaan rekonstruksi ini. Rekonstruksi pertama sudah ada versi korban, dan kita akan melakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP sesuai permintaan dari Kejaksaan, ungkap Syarif. Rekonstruksi akan dilakukan di sejumlah lokasi, termasuk taman dan homestay. Ketua Komisi Disabilitas Daerah, KDD, Joko Jumadi juga menyatakan bahwa pihaknya akan mendampingi Agus Buntung selama proses rekonstruksi. KDD akan ikut mendampingi tersangka disabilitas, kata Joko. Kombes Syarif menambahkan bahwa pihaknya memiliki fakta baru terkait kasus ini. Korban sempat merekam interaksi dengan pelaku, meskipun rekaman tersebut tidak jelas terlihat. Rekaman itu berbentuk video, tetapi karena diletakkan di bawah, hanya suara yang terdengar. Namun, itu sudah diuji forensik digital sebagai bukti bahwa memang ada interaksi antara tersangka dan korban, jelas Syarif. Tersangka juga diduga mengeluarkan kalimat manipulatif untuk memanfaatkan kelemahan korban. Dengan adanya rekonstruksi ini, diharapkan proses hukum dapat berjalan transparan dan adil. Tabiat Agus Buntung digaungkan dosen pembimbing akademik, Pak. I. Maderia Taurisia Armayani. Pihaknya mengatakan merasa terdampak karena ulah Agus hingga pernah dilaporkan ke Dinas Sosial karena dianggap tidak menginginkan AG kuliah. Lebih lanjut, Ria menjelaskan duduk perkara, mengapa Agus sampai melaporkan dirinya ke Dinas Sosial. Hal ini bermula saat Agus sebagai penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah, KIPK, menunggak uang kuliah tunggal, UKT. Namun, pelaku tak kunjung membayar UKT, meski diketahui sudah menerima pencairan beasiswa KIPK. Jumlah uang beasiswa yang diterima sekitar 13 juta rupiah per tahun. Sedangkan dia membayar UKT Rp900.000 per semester. Saat sistem pembayaran kembali ditutup, barulah dia menghubungi Ria untuk meminjam uang dengan alasan untuk membayar UKT. Tetapi, Ria tidak memberikannya, ia beralasan meskipun memberi pinjaman, tetap saja tidak dapat membayar UKT karena sistemnya tidak dapat dibuka kembali. Akibat keterlambatan tersebut, AG pun tidak dapat kembali menerima beasiswa KIPK. Agus juga kerap memanipulasi absensi kuliah, ia kerap mebolos kelas sejak awal perkuliahan.